Halo, nama saya Markus Budi Mulya. Di sesi ini saya akan share beberapa tips waktu kita mau cari pekerjaan di Singapura. Waktu buat saya sendiri ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Karena waktu sebelum dapat pekerjaan di Singapura, pada dasarnya saya tidak pernah ke Singapura. Ke airportnya pun pada dasarnya juga tidak pernah. Hanya ke Singapura satu kali sebelum apply Singapore Permanent Resident. Itu pertama kali dan langsung setelah itu mencari pekerjaan. Jadi pada saat itu walaupun saya juga tidak tahu Singapura itu seberapa kecil, ternyata kecil. Cuman walaupun kecil karena dia terdiri dari banyak bangsa, banyak nationalities dan sangat international country. Jadi pada dasarnya juga buat saya itu is another zoo and jungle yang perlu saya hadapi. Untungnya pada saat itu saya ada bekas bos saya yang bisa membantu. Karena saya tidak punya keluarga, tidak ada teman di Singapura, jadi benar-benar ya cari-cari sendirilah. Jadi moga-moga dengan tips ini waktu Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang mau cari kerja di Singapura ini bisa membantu. Walaupun sering pergi holiday, contohnya ke Singapura lebih bagus dari saya pernah holiday di Singapura karena saya nggak pernah sebelum sampai pindah ke Singapura 20 tahun yang lalu. Moga-moga poin-poin ini tetap bisa membantu. Karena pekerja dan holiday itu beda ya, dua hal yang berbeda. Nomor satu adalah working culture-nya di Singapura itu sangat kompetitif. Jadi karena mereka pada dasarnya juga banyak orang asing, banyak orang pendatang. Jadi kita compete bukan hanya dengan orang-orang yang lokal, tapi juga orang-orang internasional. Tambah besar perusahaannya, tambah banyak kompetitor kita. Dan untuk perusahaan yang lokal pun, mereka karena pendidikannya juga sangat kompetitif, jadi pada dasarnya orang-orangnya sudah dilatih untuk lebih kompetitif gitu. Kalau kita kan pendidikannya di Indonesia kurang lebih santai dibanding di sini, di Singapura. Nomor dua, kita mesti mempersiapkan resume kita benar-benar jelas. Jadi saya banyak ada beberapa sesi mengenai bagaimana membuat resume. Itu kelihatannya gampang, kelihatannya simple, cuman tolong diperhatikan karena di sini karena menerima lamaran dari banyak bangsa, banyak nationality, banyak citizens yang berbeda-beda, mereka tidak banyak waktu untuk melihat resume kita pelan-pelan seperti waktu saya sebagai HR di Indonesia. Nomor tiga, tolong make sure semua dokumen yang diperlukan, baik itu ijazah atau mungkin ada sertifikat lain atau pernah ada keahlian apa, itu ditranslate. Dan ditranslate-nya itu diterjemahkannya dengan penerjemah yang ada capnya ya, yang ada di Swan Translator, yang ada license-nya. Jadi jangan suruh kakak adik walaupun mereka bahasa Inggrisnya itu sangat bagus, jangan mereka yang suruh karena tetap dia butuh legal document. Dan saran saya waktu masukkan resume pekerjaan di Singapura, walaupun di sistemnya tidak diminta atau di description-nya tidak diminta, masukkan saja ijazahnya juga dalam bahasa Inggris karena mereka seenggaknya tahu bahwa kita benar-benar lulus dari universitas itu dan mereka bisa ngecek universitasnya itu kredibel atau nggak kredibel juga. Terus yang nomor 4, jangan malu bertanya-tanya kalau ada teman, kalau ada kenalan, itu tanya-tanya aja. Waktu situ juga saya malah ada pernah mau ke satu negara, mau pindah, mau kerja, saya nggak ada siapa-siapa di situ. Saya minta teman yang kebetulan punya teman lagi yang pernah tinggal di situ, jadi saya pergi ke rumahnya banyak nanya yang aneh-aneh, mau dari cuaca, kayak mau dari teman, mau cari tempat tinggal yang aneh-aneh aja yang kita perlu tahu. Jadi jangan lupa, jangan malu bertanya. Terutama di Singapura kita tergantung juga dengan banyak referral. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang memberikan rekomendasi untuk temannya masuk kerja. Dan itu lebih banyak poinnya dibanding dengan kita melamar sendiri. Dan dengan referral itu karena mereka juga seenggaknya punya jaminan kan. Jadi kalau misalnya ada kenalan, terutama di perusahaan yang mau dilamar, wah itu lebih bagus lagi. Terus yang kelima adalah tentunya kita taruh resume kita di recruitment agent. Di Singapura itu walaupun negaranya kecil, penduduknya cuma nggak nyampe 6 juta orang, lebih kecil dari Jakarta malah, itu recruitment agent itu banyaknya bukan main. Dan nanti ada sesi satu lagi saya jelasin fungsinya recruitment agent di Singapura. Jadi pada dasarnya recruitment agent itu sangat berperan banyak untuk menaruh karyawan
di perusahaan-perusahaan di Singapura, maupun perusahaan lokal, maupun perusahaan internasional, multinasional juga. Jadi 5 inilah yang tolong diperhatikan, bisa juga dipersiapkan kalau mau pindah ke Singapura. Walaupun kondisi sekarang kita physically nggak bisa pindah ke Singapura, cuman bukan berarti nggak bisa di-hire oleh perusahaan dari Singapura tentunya ya, karena kita kan location lebih fleksibel untuk beberapa pekerjaan. Oke, selamat mempersiapkan. Kalau ada pertanyaan, bisa datang ke Instagram saya, bisa juga melalui website saya, Marcus B Next Gen. Untuk tanya-tanya nanti saya akan jawab secara terpisah. Selamat mempersiapkan dan all the best. Kita sama-sama sukses dalam zoo dan jungle-nya Singapura yang sangat indah ini.